Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kromatografi cair kinerja tinggi. Oke, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama, Linda Gustiantini, lalu Sania Zahra, saya sendiri, Muhammad Rainanda Hakim, Reza Atorik, dan Yoshifa Nilam. Untuk presentasi kita malam ini yaitu ada apa itu kromatografi, prinsip kromatografi, cair kinerja tinggi, instrumentasi, aplikasi, dan jenis KCKT. Baik, selanjutnya ada apa itu kromatografi. Materi ini akan disampaikan oleh Rainanda. Baik, yang pertama apa itu kromatografi? Kromatografi adalah teknik pemisahan fisik dari campuran zat-zat kimia atau yang biasa disebut analit berdasarkan pada perbedaan distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh fase gerak. Fase gerak dapat berupa gas atau zat cair, sedangkan fase diam dapat berupa zat cair atau zat padat. Kromatografi cair kinerja tinggi memiliki ketepatan analis dan kepekaan yang tinggi, sehingga cocok digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-volatil yang tidak tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya yaitu ada prinsip KCKT. Kepada Reza dipersilakan. Baik, selanjutnya ada prinsip KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi digunakan untuk proses pemisahan pada senyawa yang non-volatil atau tidak tahan panas. Peningkatan kecepatan dan efisiensi kolomnya menggunakan kolom ukuran dimensi dan partikel yang jauh lebih kecil dari kolom yang dipakai pada kromatografi kolom konvensional. Sehingga fase gerak dapat mengalir pada kolom, dan fase geraknya akan dipompa dengan tekanan yang tinggi. Kinerja tingginya dalam analisis didukung dengan adanya berbagai sistem deteksi dengan kepekaan tinggi yang dapat diintegrasikan dengan sistem kromatografinya. Selanjutnya adalah instrumentasi. Kepada Linda dipersilakan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan instrumentasi terkait kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, yang dimana akan melibatkan injeksi volume kecil sampel cair ke dalam tabung yang dikemas dengan partikel kecil atau diameter 3 hingga 5 mikron yang disebut sebagai fase diam, di mana komponen individu sampel akan dipindahkan ke bawah. Tabung yang dikemas dengan cairan atau fase gerak yang dipaksa melalui kolom dengan tekanan tinggi yang dikirim melalui pompa. Pengepakan kolom digunakan untuk memisahkan komponen satu sama lain. Di sini terdapat gambar komponen-komponen yang terdapat dalam HPLC. Di sini ada solvent, pump, injektor, HPLC kolom, detektor, dan data sequence. Untuk solvent di sini terdapat biasanya beberapa tabung yang berisikan contohnya seperti metanol, buffer dalam air atau aquades. Seperti aquades untuk mencuci, metanol untuk mencuci alat tersebut. Kemudian ada pump untuk menarik fase gerak ke dalam kolom. Kemudian terdapat injektor, biasanya di sini digunakan sebagai tempat untuk penginjeksian sampel, biasa digunakan melalui siring pada volume tertentu. Kemudian ada HPLC kolom. HPLC kolom itu terdapat tempat untuk sampel. Kemudian ada detektor. Contohnya detektor yang bisa digunakan itu dalam contohnya pengukuran paracetamol. Menggunakan HPLC itu digunakan detektor UV vis. Kemudian terdapat data sequence, nanti akan menampilkan terkait waktu retensi, luas area, tailing factor atau lempeng teoritis, yang dimana data-data tersebut akan digunakan dalam perhitungan kadar ataupun konsentrasi. Kemudian kita lanjutkan ke dalam pembahasan jenis HPLC atau KCKT. Yang pertama terkait reverse phase HPLC, yang dimana fase diam bersifat non-polar atau hidrofobik, sedangkan fase geraknya bersifat berair atau polar sedang. Sedangkan untuk normal phase HPLC dikenal sebagai fase normal atau kromatografi adsorpsi. Metode ini memisahkan analit berdasarkan polaritas. Selain itu, jenis ini juga memiliki fase diam polar dan fase geraknya non-polar. Baik, selanjutnya ada size exclusion HPLC. HPLC ini juga dikenal sebagai kromatografi pemersial gel atau kromatografi filtrasi gel. Kemudian selanjutnya ada ion exchange HPLC, yang dimana retensi didasarkan pada daya tarik antara ion terlarut dan situs bermuatan yang terikat pada fase diam. Teknik ini digunakan dalam pemurnian air. Kemudian yang terakhir ada bioaffinity HPLC. Dalam kromatografi jenis ini, pemisahan akan didasarkan pada interaksi reversibel protein dengan liga. Baik, untuk yang terakhir ada aplikasi yang akan disampaikan oleh Yoshifa. Jadi aplikasinya yaitu yang pertama
HPLC dapat digunakan untuk menganalisis residu bahan peledak dengan mudah karena tidak memerlukan reagen visualisasi. Yang kedua, pemurnian molekul peptida-pida. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik yang disintesis di laboratorium. Dan yang keempat, HPLC sangat berguna untuk pemurnian air. Baik, dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa dalam HPLC dibutuhkan fase diam dan fase gerak, di mana biasanya fase gerak berupa cairan. Kemudian, prinsip alat yang perlu diperhatikan adalah kebersihan alat juga preparasi sampel dalam proses praktikum. Sehingga data yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan. Karena dalam pemisahan, dengan menggunakan HPLC atau KCKT diperlukan kebersihan alat juga cara kerja seorang analis yang bersih. Baik, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.